billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah dan ibu-ibu semua. Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul kembali di kajian rutin Ar-Raudah. Insya Allah bersama Ustazah Dewi. Biasanya kita belajar tahsin ya Ustazah hari ini. Iya, benar. Iya, insya Allah hari ini kita sedikit keluar dari rutinitas. Kita Iya. coba untuk belajar lebih lanjut mengenai Al-Quran sama Ustazah nih, lebih dalam lagi dari biasanya gitu. Insya Allah agenda kita hari ini itu kita akan mengambil tema menempatkan Al-Quran sebagai solusi setiap permasalahan hidup. Menarik nih Ustazah. Ya, Iya. untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ustazah untuk memulai kajian hari ini. Silakan Ustazah. Terima kasih Mbak Yenien. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya hari ini kita berkumpul lagi walaupun dalam keadaan yang berbeda. Tapi tujuannya tetap satu ya, Mbak-mbak semua. Tujuannya tetap kita ingin eh, mengenal Al-Quran dan bersama Al-Quran lebih dekat lagi. Nah, mungkin kalau biasanya kita belajar tentang bagaimana cara kita supaya membaca Al-Quran dengan baik gitu. Nah, sekarang kita mencoba untuk mengetahui sebenarnya kita belajar Al-Quran itu untuk apa sebenarnya? Kenapa kita harus meluangkan setiap hari Senin itu ya? Kalau ibu-ibu di sana mungkin setiap jam 10 ya Mbak Yenden. Kenapa kita harus meluangkan setiap hari Senin itu jam 10 untuk belajar Al-Quran selama 1 jam? Nah, insya Allah di sini sedikit kurangnya kita akan coba bahas. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Mbak Yenen ya yang telah memberikan saya kesempatan bisa bergabung dengan mbak-mbak dan ibu-ibu di Paris walaupun dalam keadaan online. Insya Allah dalam tujuan yang sangat mulia yaitu bersama-sama kita berkumpul di dalam majelis ilmu. Oke, baik. Saya tidak memperpanjang muqaddimah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gimana Mbak Yanyan? Suaranya jelas nggak Mbak Yanyan? Alhamdulillah sangat jelas Ustazah. Iya, baik. Nah, ini dia materi kita hari ini, yaitu menempatkan Al-Quran sebagai solusi setiap permasalahan hidup. Wah, Al-Quran sebagai solusi dari setiap permasalahan-permasalahan kita di dalam hidup ini. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, ya, saya ingin Mbak-mbak mengajak Mbak-mbak untuk merenungi suatu ayat. Nah, ini udah kelihatan belum Mbak-mbak di layarnya? Sudah Ustazah. Iya. Nah, ini saya ambil dari surah Toha ayat kedua. Kalau mbak-mbak yang ikut tahsin setiap hari Senin pasti udah nggak asing lagi ya dengan ayat ini karena kita udah pernah baca surah Toha ya, udah belajar surah Toha. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas tentang ayat ini. Ya, ini ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Nah, artinya apa? Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau menjadi susah. Nah, kami, kata Allah, tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu supaya kamu jadi susah. Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Mafhum mukhalafah itu maksudnya makna yang berlawanan daripada itu maksudnya apa? Maksudnya Allah menurunkan Al-Quran ini supaya kamu bahagia. Kan gitu ya? Kalau lawan daripada aku nggak akan nurunkan Quran ini supaya kamu jadi susah. Nah, maksudnya itu apa? Berarti tidaklah lain Allah turunkan Al-Quran ini agar kita bahagia gitu. Makanya kenapa Al-Quran itu menjadi solusi daripada setiap permasalahan dalam hidup kita.
Iya. Baik. Selanjutnya kita kan pengen tahu nih, kenapa ya Al-Quran dikatakan sebagai solusi dari setiap permasalahan hidup? Nah, yang pertama ternyata Al-Quran itu bisa memberikan ketenangan, ya. Jadi Al-Quran itu dengan kita sering membaca Al-Quran, ternyata Al-Quran itu bisa memberikan ketenangan dalam hati kita. Nah, kemudian itu ada rasa kedamaian gitu. Jadi udah rasa tenang, kemudian rasa damai gitu. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga memberikan rasa ketenteraman. Nah, jadi setelah kita merasakan rasa tenang, kemudian rasa damai, kemudian rasa tenteram. Nah, kalau umpamanya ibu-ibu atau mbak-mbak semuanya ini lagi ada suatu masalah gitu. Nah, perasaan kita gimana sih kalau lagi ada suatu masalah itu? Susah ya? Ya kan? Susah nggak? Galau nggak? Nah, susah, galau. Tapi dengan adanya Al-Quran ini, kita nggak merasakan itu yang namanya galau, yang namanya susah, yang namanya sedih. Kita nggak rasakan itu. Kita hanya merasakan tenang, damai, dan tentram. Nah, jadi kalau misalkan ada kita punya suatu masalah, tapi kita tetap merasa tenang, tetap merasa damai, tetap merasa tentram, nah, gimana coba? Pasti kita akan bisa menemukan solusi-solusi yang bagus dari rasa tenang kita tadi. Kadang banyak orang yang mereka bisa salah mengambil keputusan karena dalam keadaan tertekan, dalam keadaan kondisi yang galau ya, galau, emosi nggak stabil gitu. Jadi keputusan-keputusan yang diambil dalam hidup kita banyak yang nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Karena kita memutuskan suatu permasalahan itu dengan rasa yang nggak tenang tadi. Tapi kalau misalkan kita menghadapi suatu masalah, kemudian kita bisa berpikir tenang, perasaan kita damai, tenteram. Nah, sudah dipastikan insya Allah keputusan-keputusan yang kita ambil itu tadi akan sesuai dengan yang kita harapkan. Insya Allah akan sejalan dengan apa yang kita inginkan. Gitu ya, Mbak-mbak. Nah, hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya di sini Allah bilang mukmin ya, bukan muslim. Jadi kalau orang mukmin itu sudah pasti muslim. Nah, tapi kalau orang muslim dia belum tentu mukmin. Kenapa? Nggak semua juga orang muslim dia beriman gitu ya. Nah, jadi banyak muslim dia cuman yang muslim-muslimnya doang aja gitu, tapi dia nggak beriman. Nah, nggak nggak apa? Nggak menjalankan sholatnya, nggak menjalankan perintah-perintah Allah, tapi ya dia muslim gitu, dia terlahir sebagai muslim gitu. Tetapi di sini Allah bilang innamal mu'minun. Nah, sesungguhnya orang-orang yang beriman allazina iza dzukirallah, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Jadi orang-orang mukmin itu kalau misalkan sudah disebut nama Allah itu bergetar hati mereka. Kemudian wa iza tuliyat alaihim ayatuh. Kalau dibacakan ayat-ayatnya, ya tuliyat itu maksudnya tilawah. Tilawah itu maksudnya baca Quran, gitu ya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadathum imanan, ya bertambah keimanan mereka. Jadi kalau apa namanya orang-orang mukmin itu ketika mereka dibacakan ayat kepada mereka atau ketika mereka membaca Al-Qur'an, zadathum imanan, bertambah keimanan mereka. Jadi ketika diuji, ketika ada permasalahan hidup, persoalan hidup, mereka nggak galau. Mereka perginya bukan ke orang, perginya bukan clubbing, bukan kemana-mana. Jadi perginya kemana? Baca Quran gitu. Kenapa? Karena sesuai dengan janji Allah, orang mukmin yang ketika dibacakan ayat kepada mereka, dibacakan ya, berarti ada orang yang baca gitu ya. Apalagi dia sendiri yang baca.
zadathum imanan, bertambah keimanannya. Jadi ketika dia dapat masalah, ini nggak galau dia, tapi bertambah keimanannya ketika dia baca Quran gitu. Jadi dia ngerasa setiap persoalan-persoalan hidup yang dia hadapi itu, baik ringan maupun sulit, dia merasa kalau ini tuh ujian dari Allah, ini tuh salah satu bentuk cinta Allah kepada kita gitu. Jadi bertambah imannya. Kita kalau tahu orang cinta sama kita, sayang sama kita sayang nggak sama dia? Bertambah sayang kan gitu. Nah, jadi itulah dia orang-orang mukmin tadi ketika mereka banyak bertilawah, jadi zadathum imanan, bertambah iman mereka. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi tawakal gitu ya, maksudnya berserah diri kepada Allah gitu. Kadang kita ini ngerasa apa ya, ujian-ujian hidup kita itu em, harus selesai pada saat itu juga gitu ya. Kita sangat percaya diri nih pada kemampuan diri kita gitu. Gimana? Jadi kita pusing. Yang kita pikirkan ketika kita dapat masalah-masalah dalam hidup, persoalan-persoalan hidup yang buat sakit kepala, yang kita pikirkan pada saat itu gimana ya solusi dari permasalahan ini apa ya gitu. Tapi kita lupa nih, seharusnya yang pertama yang kita lakukan itu apa Mbak-mbak? Yang pertama yang harus kita lakukan itu iza dzukirallah, mengingat Allah dulu yang pertama kali. Kemudian ambil wudhu, sholat, baca Quran, berserah diri sama Allah, berharap Allah yang menuntaskan masalah kita gitu. Tapi pastinya selalu ada ikhtiar ya sebelum bertawakal. Bukan berarti maksudnya kita cuman tidur-tiduran di rumah, ada masalah yang datang tidur-tiduran di rumah, dah tawakal aja sama Allah, nggak gitu ya. Pasti kita tetap berikhtiar. Tapi sebelum kita berikhtiar ya kita doa dulu sama Allah supaya Allah tuh berikan petunjuk ya, berikan jalan gitu. Gimana ya harusnya masalah ini tuh diapain gitu biar beres gitu. Maksudnya apa harusnya yang masalah kita ini tuh gimana cara penyelesaiannya gitu. Jadi kadang kita tuh lupa ada Allah yang Maha Penolong. Makanya kenapa Allah bilang wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi Allah tuh cuman suruh kita kalau kamu tuh mau minta tolong sama aku tuh bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat gitu. Nah, gimana tuh? Kita tahu dari mana itu kalau misalkan kita nggak baca Quran gitu. Kalau misalkan kita nggak nggak apa namanya kalau misalkan kita nggak tahu dari Quran gitu, kalau nggak ada orang yang bilang sama kita nggak ikut kajian-kajian, kita nggak tahu kalau misalkan meminta tolong sama Allah itu cukup bisabri wassalah, dengan sabar dan sholat. Jadi Allah tuh nggak minta kita menyelesaikan, jadi kita nggak usah mikir gimana cara menyelesaikan permasalahan kita. Pertama kali yang kita lakukan itu bisabri wassalah, sabar, sholat, kemudian baca Quran. Minta sama Allah, nanti insya Allah jalan keluar itu akan datang dengan sendirinya. Nah, jadi kalau misalkan belum percaya nih, Mbak-mbak, mungkin nanti boleh dicoba ya. Kalau misalkan lagi ada masalah, coba tadi kemarin itu ya, Ustazah itu bilang kalau misalkan ada masalah itu coba sholat dan sabar dulu, sholat terus baca Quran. Bener nggak ada apa jalan keluar. Nah, mungkin nanti bisa dibuktikan ketika kita berada dalam masalah. Kemudian apalagi ayatnya allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Nah, jadi orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan banyak mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Jadi hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Jadi kalau misalkan kita ada masalah, makanya yang pertama kali yang harus kita lakukan itu adalah ingat Allah dulu. Nah, sebaik-baik zikir itu adalah membaca Al-Qur'an. Jadi ketika hati kita tenang, apa namanya jiwa kita tenteram, pikiran kita damai, insya Allah kita bisa berpikir jernih nih. Kalau ada persoalan hidup, ada masalah-masalah yang sedang kita hadapi, ketika pikiran kita tenang, apa namanya, jiwa kita damai, tenteram, insya Allah kita bisa berpikir jernih. Nah, begitu ya, Mbak. Oke, nah ini dia tadi bahwa berzikir kepada Allah, bahwa bentuk sebaik-baik zikir itu adalah membaca Al-Quran. Nah, kemudian di sini ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa
dari Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Abi Sa'id ini salah satu perawi hadis ya. Nah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yaqulur Rabbu azza wa jal. Jadi, nah ini tuh kalau ada yaqulur Rabbu azza wa jal itu maksudnya hadis qudsi ya, Mbak-mbak. Nah, hadis qudsi itu maksudnya maknanya itu dari Allah, tapi redaksinya itu dari Nabi. Nah, jadi beda dengan Quran. Kalau Quran, makna dan lafaznya itu dari Allah. Kalau hadis qudsi, maknanya itu dari Allah, redaksinya itu dari Rasulullah. Jadi, eh, yang ini nih, man syaghalahul Quran, nah yang perkataan ini itu sebenarnya maknanya itu dari Allah, tapi redaksinya itu dari Rasulullah. Nah, kalau hadis biasa atau kita bisa bilang hadis atau kita bisa bilang sunnah. Nah, kalau hadis itu perkataan, perbuatan dan takrir. Takrir itu maksudnya diamnya Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah nggak mengenggakkan suatu perkara, nggak menganjurkan. Jadi Rasulullah diam. Jadi yang apa namanya, nggak ada hukum yang membolehkan ataupun tidak bolehkan. Jadi dua-duanya boleh, gitu ya. Dua-duanya boleh dilakukan. Nah, ini namanya hadis. Nah, jadi ini tuh hadis qudsi. Yaqulu Rabbu azza wa jal. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man syaghalahul Qur'anu an dzikri." Jadi siapa yang menyibukkan Quran dengan mengingatku, wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin. Jadi Allah akan berikan apa yang tidak Allah berikan kepada orang yang meminta. Nah, bayangkan nggak? Man syaghalahul Qur'ana an dzikri wa mas'alati. Jadi, ada orang yang saking sibuknya dia dengan Quran, sibuknya dia baca Quran, dia tuh nggak ada waktu untuk berdoa, Mbak-mbak. Dia tuh nggak ada waktu untuk baca doa. Karena memang dia disibukkan dengan Al-Quran. Kalau nggak baca Quran sekarang, dia nggak punya waktu lagi. Karena dia ada, mungkin dia mau kerja, mau apa segala macam. Dia nggak sempat berdoa. Tapi apa kata Allah? A'taituhu. Aku akan berikan kepadanya afdala, lebih baik ma u'tiya sa'ilin daripada apa yang aku berikan kepada orang yang meminta. Bayangkan Bapak, ini tuh berkah daripada Quran tadi. Jadi kita nggak doa aja, Allah tuh bakalan kasih sama kita yang terbaik loh daripada orang-orang yang berdoa tapi nggak baca Quran gitu. Nah kita yang baca Quran, kita nggak doa, tapi Allah tuh kasih sama kita yang terbaik gitu. Apalagi kalau misalkan kita meminta gitu ya, doa sama Allah, gimana Allah nggak kasih gitu. Nah, makanya wa fadlu kalamillahi ala sairil kalam, dan keutamaan kalamku itu apa Mbak Mbak? Apa kalam Allah? Kalam Allah itu apa Mbak Mbak? Saya mau ngecek Mbak Mbaknya pada dengar atau enggak nih? Ada Ustazah. Ada tuh Bu, saya lari-lari pengen cepet nggak biar nggak ketinggalan. Masya Al-Quran, Allah. Al-Quran. Al-Quran. Iya. Jadi wa fadlu kalamillah. Jadi keutamaan kalamku, keutamaan Al-Quran ala sairil kalam dibandingkan perkataan-perkataan lain. Mau perkataan siapa ya? Kan banyak tuh ya kita lihat sekarang quote-quote yang keren-keren gitu ya. Itu tuh masih lebih lebih utama kalam Allah gitu. Mas lebih utama Quran gitu daripada perkataan-perkataan yang lain. Jadi gimana keutamaan kalam Allah dibandingkan dengan daripada perkataan-perkataan lain itu, kafadlillahi ala khalqihi, sebagaimana utamanya Allah dibandingkan hambanya. Waduh, jauh banget. Maksudnya jauh banget perbandingannya. Allah dengan hambanya itu jauh banget. Jadi begitu Mbak-mbak, keutamaan Al-Quran tadi dibandingkan dengan yang lain-lain nih. Kadang kita sebenarnya baca quote, kita sering ya kita kalau ketemu quote-quote di Instagram gitu, wah jadi tumbuh tuh semangat kita, ya kan? Yang tadinya sedih, tiba-tiba ada lewat scroll Instagram, tiba-tiba ada quote yang ngena banget gitu dengan kita. Wah, kita juga iya ya, ngena banget ya di hati ya. Kita jadi tenang gitu. Apalagi kalau misalkan kita baca Quran nih. Karena wa fadlu kalamillah, karena keutamaan Quran ini tadi dibandingkan dengan perkataan-perkataan yang lain itu seperti
gimana utamanya Allah dengan hambanya. Wah, jauh banget kita kalau dibandingkan dengan Allah. Nah, gitulah. Baik. Nah, selanjutnya, ini berapa menit lagi nih? Sebentar lagi ya ini. Iya. Enggak, Nah, waktunya 40 menit Ustazah, silakan. Masih ada sekitar 16 menit. Masih banyak. oke. Silakan. Baik. Nah, sekarang gini. Kok bisa Al-Quran itu tadi apa namanya menjadi solusi dari setiap permasalahan kita? Nah, jadi kita harus membangun kedekatan dengan Al-Quran dulu. Nah, jadi nggak bisa ya, maksudnya kita nggak dekat dengan Al-Quran, terus kita berharap Al-Quran itu jadi solusi bagi masalah kita. Nggak bisa gitu. Ya kita harus bangun kedekatan dulu gitu, harus PDKT dulu nih. Jangankan sama sama Allah ya, sama Quran gitu. Sama temen aja, kalau misalkan kita mau dibantu nih, kalau kita ada masalah kan kita PDKT dulu gitu. Mungkin nggak kira-kira, misalkan Mbak Yenen nggak kenal dengan Mbak Teti gitu ya. Misalkan Mbak Yenen nggak kenal dengan Mbak Teti. Terus tiba-tiba Mbak Teti ada masalah. Mungkin nggak tiba-tiba Mbak Yenen bilang, jadi gini loh Teti, harusnya kamu tuh gini, gini, gini. Mungkin nggak? Nggak mungkin kan ya? Ya nggak mungkin gitu. Jadi harus dekat dulu kitanya dengan Quran, baru Quran itu bisa menolong kita gitu. Baru Quran itu bisa jadi solusi dari setiap permasalahan hidup kita gitu. Harus dekat dulu. Nah, sekarang gimana cara membangun kedekatan dengan Al-Quran? Nah, di sini kita lihat. Jadi, kiat-kiat mendekatkan diri dengan Al-Quran, yang pertama harus memperbanyak tilawah Al-Quran. Nah, jadi harus banyak-banyak tilawah Quran dulu. Jadi salah satu kiat supaya kita dekat dengan Quran harus banyak-banyak tilawah, gitu ya. Kemudian yang kedua apa? Menghafal Al-Quran. Iya, jadi selain dari baca Quran, menghafal Al-Quran juga. Nah, kemudian yang ketiga apa? Oh, ternyata ada tadabbur Al-Quran gitu. Jadi selain tilawah, selain menghafal Quran, juga ada namanya tadabbur Quran. Nanti insya Allah kita akan jelaskan satu persatu. Kemudian banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, ini kiat-kiat kita mendekatkan diri dengan Al-Quran. Baik, kita coba bahas satu-satu. Nah, yang pertama tilawah Al-Quran. Gimana supaya kita bisa dekat dengan Al-Quran? Salah satunya dengan tilawah Al-Quran. Tahapan-tahapan apa aja supaya kita bisa sering baca Quran nih? Yang pertama itu coba one day one juice. Nah, ini tuh apa ya? Slogan yang tahun berapa ya ini ya? Apanya populernya ini one day one juice, sampai dulu tuh saya ingat tuh sempat ada grup-grup di WhatsApp itu ya, saya nggak tahu dari mana datangnya, itu tiba-tiba udah ada, mau nggak ikut grup one day one juice, jadi setiap hari itu satu jus gitu. Nah, jadi ini tuh salah satu cara untuk memaksa diri kita ya supaya kita bisa memperbanyak baca Al-Quran dengan adanya program One Day One Juice. Kalau misalkan kira-kira mbak-mbaknya nggak bisa sendiri, takutnya nggak bisa istiqomah sendiri, bisa dibentuk komunitas One Day One Juice, mbak-mbak yang Muslim di Paris gitu kan. Jadi kita buat grup One Day One Juice. Kalau misalkan gini ya, kalau misalkan sendiri-sendiri kan takutnya kita lemah ya. Jadi kayak sapu lidi itu kalau dia satu dia nggak bisa bersihin sampah kan ya. Tapi kalau ketika dia dikumpulkan lidi-lidi jadi banyak, nah jadi kuat dia bisa bersihin sampah kan gitu, dia bisa bersihin pekarangan rumah. Kalau satu lidi nggak bisa gitu. Jadi kalau kira-kira mbaknya merasa kayaknya nggak bisa istiqomah nih kalau sendiri, boleh boleh diajak teman-temannya. Nah, mengajak mengajak untuk apa namanya, mengajak untuk berbuat kebaikan ini juga dapat pahala. Kalau kalau kata hadis itu, mandalla ala khair. Jadi siapa yang mengajak menunjukkan kepada kebaikan, terus yang diajaknya itu menjalankan apa namanya, melakukan kebaikan yang seperti yang diajak si yang mengajak tadi, maka yang mengajak tadi akan mendapat pahala sama dengan yang orang yang diajaknya tadi. Masya Allah. Jadi Mbak-mbak kalau kira-kira merasa susah nih istiqomah Ustazah kalau one day one juice, boleh ajak teman-teman yang lain. Ayo kita buat komunitas one day one juice gitu. Jadi dibagi itu, misalkan misalkan hari ini Mbak Mbak Yenin jus satu, hari kedua misalkan Mbak Lin ada nggak di sini?
Hari kedua ada Mbak Lin, jus 2 Mbak Lin, jus 3 mungkin Mbak Indah, jus 4 mungkin dibagi gitu ya. Dibagi jadi one day one jus. Nah, kemudian besoknya ditukar lagi yang Mbak Yan yang tadinya satu jus naik jadi jus 2, yang jus 30 pergi ke jus 1 gitu. Nah, ini salah satu usaha kita supaya kita bisa banyak baca Quran. Oke, one day one juice. Kemudian apa lagi? Kemudian memulai hari dengan Al-Quran. Jadi kalau misalkan one day one juice terlalu berat, aduh ustazah saya kayaknya mulai dari yang kecil-kecil dulu. Boleh. Jadi setidaknya setiap kita mau mulakan hari kita, maka mulai dengan Al-Quran dulu gitu. Jadi bangun tidur, sholat subuh, usahakan baca Quran dulu. Terserah mau berapa banyak yang bisa, mau berapa ayat, mau berapa halaman. Kalau nggak nyampe sejuz, baca seberapa kita bisa. Tapi kita udah niatkan nih, harus mulakan hari dengan Quran dulu. Gitu, jangan dengan yang lain-lain. Dengan Quran dulu. Jadi sholat subuh, baca Quran gitu. Jangan langsung gitu bangun, waduh hari ini masak apa ya, ini ya apa ya, aduh, aduh, pakaian anak lagi, pakaian itu. Jangan dulu gitu. Mulakan hari dengan Quran dulu gitu. Nah, kemudian apalagi menutup hari dengan Al-Quran. Nah, jadi udah mulakan hari tadi dengan Al-Quran, kemudian tutuplah hari dengan Al-Quran gitu. Ya, apa aja boleh lanjutkan apa namanya? Tilawah kita atau boleh tuh kita baca wirid-wirid sebelum tidur ya kayak misalkan baca Al-Muluk atau wirid-wirid ringan sebelum tidur kayak apa namanya itu yang dua ayat akhir surah Al-Baqarah. Nah, yang penting kita tutup hari kita dengan Quran gitu. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu kiat kita supaya kita banyak tilawah. Oke, kemudian yang tadi itu ada namanya menghafal Quran. Nah, kalau yang dikatakan menghafal Quran itu pasti kita yang di pikiran kita Quran 30 juz, ya kan? Nah, jadi kita belum mulai ngafal aja, kita udah, aduh, 30 juz. Apalagi yang kita lihat Quran di rumah itu yang tebalnya, yang tebal banget itu ya, bukan yang kan ada ya Quran yang lembarannya tipis, jadi nampaknya tipis 30 juz. Ada yang Quran yang lembarannya itu dia lebih tebal dia. Nah, kita lihat, gimana caranya aku ngafal Quran setebal itu? Nah, ujung-ujungnya, udahlah nggak usah lah aku udahlah yang penting aku hafal surah Al-Ikhlas aja udah cukup lah udahlah bisa lah untuk zikir-zikir sebelum tidur. Nah, jangan seperti itu. Jadi kalau kita mau menghafal Al-Quran yang pertama kali kita lakukan itu apa? Yang pertama kali kita lakukan adalah one day one ayah. Jadi satu hari itu satu ayat aja gitu. Masa kita nggak bisa ya satu hari satu ayat? Contoh satu ayat itu apa? Apa Mbak? Contoh satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu satu ayat loh. Masa kita nggak bisa baca menghafal yang ayat begitu satu hari gitu. Nah, jadi dimulakan dengan one day one ayah. Kemudian apa lagi? Kemudian perbanyak murojaah. Nah, jadi kalau misalkan Mbak udah mulai menghafal, katakanlah kita mulai hafal dari juz 30. Mungkin mulainya dari surah An-Nas, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas kan nanti kan makin banyak tuh sampai ke surah An-Naba. Nah, jadi ada hafalan baru, ada namanya hafalan murojaah. Hafalan murojaah ini namanya hafalan ulangan. Jadi kita harus memperbanyak hafalan yang udah mengulang hafalan yang udah dihafal itu gitu. Nah, itu juga salah satu cara supaya kita apa namanya membangun kedekatan kita dengan Al-Qur'an. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian ada namanya tadabbur Al-Qur'an. Nah, ini tadabbur Al-Qur'an ini sebenarnya yang paling asik, Mbak-mbak. Kenapa? Karena tadabbur Al-Qur'an itu maksudnya kita berusaha untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi apa ya? Ketika kita baca Quran, kita tahu yang terjadi, maksudnya yang kita baca itu tuh tentang apa gitu. Jadi bukan kayak kita baca sesuatu yang kita nggak paham gitu. Tapi kita paham, misalkan, oh ini kisah, oh ini cerita Nabi Musa, oh ternyata begini ya, oh ternyata waktu itu Nabi Musa sempat adu ini ya, adu kekuatan ya dengan penyihir-penyihir pada masa Firaun gitu. Jadi sik kita bacanya karena kita tahu apa yang sedang dibicarakan gitu. Nah, jadi tadabbur Al-Qur'an itu salah satu bentuknya dengan memahami terjemah ayat-ayat. Nah, jadi Mbak-mbak kalau misalkan mau apa namanya mau tadabbur Al-Qur'an itu cara yang paling mudah itu adalah memahami terjemahan ayat. Jadi kita tinggal buka aja
terjemahan, Quran terjemahan, terus baca. Jadi supaya kita tahu sebenarnya yang kita baca ini tentang apa sih gitu. Apalagi kalau misalkan mungkin belibet dengan makharijul hurufnya. Hah, pasti ayat ini tentang apa sih? Kok susah banget ini? Kok banyak banget di sini? Kok tak jadi susah gitu. Nah, coba baca. Tentang apa sebenarnya? Oh, tentang ini gitu. Nah, itu juga sebagai sarana mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Kemudian ada namanya membaca tafsir ayat-ayat Al-Quran. Nah, sekarang terjemahan itu kita bisa akses online ya sekarang. Jadi nggak perlu beli Quran terjemahan kalau misalkan nggak sempat gitu. Sekarang kita buka smartphone, tinggal baca. Mau terjemah surah apa? Dari ayat berapa sampai berapa sekarang Masya Allah sudah mudah. Kalau kita gunakan media sosial dengan sebaik-baiknya, Masya Allah kita juga dapat banyak kemudahan sebenarnya dengan adanya media sosial ini. Kemudian baca tafsir ayat Quran gitu. Nah, kadang terjemahan ayat aja tuh nggak cukup, Mbak-mbak. Kadang kita tuh penasaran gitu. Kalau misalkan kita pengen tahu lebih lanjut, maka baca tafsir ayat-ayat Quran. Nah, tafsir ini banyak macamnya. Ada tafsir mulai dari tafsir pemula sampai tafsir yang advance, kita bilang gitu ya. Jadi itu terserah, sesuai selera. Mbak-mbak maunya yang pemula atau yang gimana atau mungkin tafsir yang lebih kepada kisah-kisah atau tafsir yang ini aja lah yang apa namanya yang ijmal apa ya bahasa ininya maksudnya yang global aja gitu nggak usah yang terlalu banyak karena saya cuman pengen tahu inti-intinya tentang apa. Nah itu banyak. Jadi kita tinggal pilih kita mau baca tafsir apa. Dan sekarang juga banyak itu di apa namanya di Play Store ya, Mbak. Kalau misalkan mau download itu ada. Kalau misalkan nggak bisa beli yang hard copy-nya, yang tafsir bener-bener tafsirnya bisa juga. Maksudnya kita gunakan smartphone kita untuk download tafsir-tafsir Al-Quran di situ. Nah, kemudian apa? Kemudian mengambil ibrah dari setiap kisah dalam Al-Quran. Jadi kadang begini Mbak. Kadang permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu sebenarnya udah lebih dulu dihadapi oleh umat-umat terdahulu, baik itu nabi-nabi, baik itu orang-orang pilihan Allah, itu sebenarnya udah pernah mereka hadapi. Jadi kita dengan membaca kisah-kisah mereka, kita tahu langkah-langkah apa yang mereka lakukan gitu. Nah, jadi itu juga salah satu apa ya solusi dari setiap permasalahan kita dengan mengambil ibrah dari setiap kisah-kisah dalam Al-Quran. Banyak banget itu ada cerita kisah Nabi-Nabi, Nabi Ayub yang diuji apa ya dia ditinggalkan oleh apa namanya itu istrinya ya teman-temannya karena dia sakit nggak sembuh-sembuh udah berapa tahun ya itu udah 18 tahun apa kalau nggak salah itu hartanya udah habis semua gitu. Jadi dia diuji dengan ditinggalkan oleh keluarganya udah lebih dulu daripada mungkin mungkin kita menghadapi kasus yang sama gitu. Coba kita lihat apa yang Nabi Ayub lakukan. Nah, itu salah satu solusi daripada permasalahan hidup kita juga. Nah, jadi salah satunya dengan mengambil ibrah dari setiap kisah di dalam Al-Quran. Kemudian berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu misalkan belajar dan mengajar Al-Quran. Jadi mbak-mbak yang misalkan kurang paham, maksudnya boleh baca Quran, boleh belajar gitu ya. Coba banyak-banyak kan kelas untuk belajar Quran. Mau itu kelas tahsin, mau itu kelas tafsir, kelas apa namanya tahfiz, pokoknya banyakin nih. Supaya semakin banyak interaksi kita dengan Al-Quran. Oh, kalau misalkan Alhamdulillah saya punya ilmu yang mumpuni, ajarkan Al-Quran gitu. Yang penting kita bisa selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Iya, kemudian apa? Kemudian menyelingi setiap kegiatan dengan Al-Quran. Nah, ini tuh maksudnya kalau bisa ya, setiap kegiatan yang kita lakukan itu diselingi dengan Quran. Misalkan kalau lagi masak kan bisa tuh ya sambil dengar murotal gitu. Atau lagi nyetir dalam mobil dengar murotal, jangan dengar lagu-lagu gitu kan lebih enak kalau kita dengar Quran gitu. Pokoknya selingi setiap kegiatan dengan
Al-Quran. Itu salah satu kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian apa? Senantiasa membawa mushaf Al-Quran. Ini cara kita berinteraksi. Kalau sekarang itu udah ada apa ya? Quran di apa di HP itu udah ini ya. Kalau misalkan kita susah mau bawa mushaf, takut nanti ke toilet, nggak mungkin dibawa masuk Qurannya gitu dan nggak ada juga tempat untuk nitipin Quran. Boleh di Quran kita itu download aja, di HP kita itu download aja. Makanya paling enggak di HP kita itu harus ada lah Quran. Jadi kapan ada kita waktu luang, tinggal buka langsung baca gitu. Nah, jadi senantiasa membawa mushaf Al-Quran dan memperbanyak koneksi dengan ahlul Quran. Nah, jadi ini juga ya sangat penting. Jadi semakin kita banyak teman yang ahlul Quran, jadi kita ini semakin semangat gitu. Kan jadi kan kita biasa apa namanya akan mengikut sama siapa kita berteman gitu kan ya Mbak kalau kita berteman makanya itu ada hadis kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi maka kita juga akan ikut wangi gitu kalau kita berteman dengan orang apa tukang sampah gitu ya kita juga akan ikut juga apa namanya baunya itu akan nempel juga ke kita gitu jadi perlu eh, memperbanyak koneksi dengan para ahlul Quran gitu ya. Nah, kemudian ini tadi solusi apa? Setelah kita dekat nih dengan Al-Quran, udah membangun kedekatan dengan Al-Quran dan sekarang alhamdulillah kita sudah dekat dengan Al-Quran. Lalu solusi apa yang Al-Quran berikan untuk setiap permasalahan hidup? Nah, yang pertama itu adalah jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, siapa tahu gitu, bagi Allah sangat mudah ya Mbak-mbak, yang bagi kita sulit bagi Allah nggak sulit gitu. Makanya kenapa ada di dalam surah Al-Insyirah itu inna ma'al usri yusra, ya kan? Setiap kesulitan ada kemudahan. Kemudian ditekankan lagi fa inna ma'al usri yusra. Ya kan ayat setelah itu fa inna ma'al usri yusra. Maka setiap kesusahan pasti ada kemudahan gitu. Kalau di dalam tafsir, kalau suatu perkataan yang diulang dua kali itu maksudnya ayat itu menunjukkan makna yang luar biasa gitu. Berarti memang benar-benar itu Allah takkitkan gitu. Maksudnya Allah kuatkan lagi. Setiap kesusahan itu pasti ada kemudahan. Kenapa kita harus risau? Kenapa kita harus bingung gitu kan? Nah, jadi Al-Quran itu bisa menunjukkan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Pastinya lewat Allah gitu. Kemudian tapi melalui Al-Quran. Nah, kemudian apa? Rasa tenang dalam menghadapi setiap permasalahan hidup. Kayak yang saya katakan tadi, kita mau sebanyak apapun masalah, kalau kita tenang menghadapinya, insya Allah nggak akan berefek juga dalam hidup kita. Karena kita tenang aja gitu. Jadi banyak kita lihat orang itu, kalau kita lihat penampilan dia yang tenang, mungkin kita kira dia nggak ada masalah. Padahal sebenarnya dia banyak masalah, bisa jadi mungkin lebih banyak daripada masalah kita. Cuman dia bisa tenang gitu. Nah, apa tuh rahasianya? Kenapa bisa tenang gitu? Nah, itu tadi. Karena adanya kedekatan kita dengan Al-Quran. Kemudian, petunjuk dan inspirasi dalam menjawab segala persoalan hidup. Nah, kalau kita kayak tadi, contohnya misalkan ternyata masalah yang kita hadapi ini udah pernah dihadapi oleh umat-umat terdahulu. Jadi nabi-nabi sebelumnya udah pernah merasakan itu juga. Lalu apa solusi yang mereka lakukan? Oh, ternyata ini solusinya dan itu semua ada di Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an bisa menjadi petunjuk dan inspirasi dalam menjawab segala persoalan hidup. Nah, ini ada ayat ya, Masya Allah. Ini ada satu ayat, saya ambil dari surah At-Talaq ayat kedua dan ketiga. Kalau dulu masa saya kecil-kecil, ibu saya bilang ini namanya ayat 1.000 dinar. Nah, tapi saya nggak tahu ya itu kisahnya beneran atau enggak, saya belum cek. Nah, tapi ini ayat surah At-Talaq ini, Masya Allah, kalau kita baca ini, coba kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Nah, jadi kalau kita udah bertakwa sama Allah, salah satunya dengan mendekatkan diri dengan Al-Quran, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Kemudian wayarzuquhu min haitsu la yahtasib dan memberinya rezeki dari arah yang nggak disangka-sangka. Kita nggak tahu kalau udah Allah kasih rezeki,
Apa kata Allah? Kun fayakun. Jadi maka terjadilah. Allah bilang kun fayakun. Terjadi maka jadi gitu. Jadi min haitsu la yahtasib. Allah memberikan kita rezeki, mungkin kita dalam saat yang sangat susah secara finansial, tapi dengan kita mendekatkan diri dengan Al-Quran, dengan kita bertakwa sama Allah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kita nggak tahu, tiba-tiba ada aja rezeki yang datang dari arah yang nggak diduga-duga gitu. Tiba-tiba ada aja yang ini maksudnya mungkin lewat anak kita, mungkin lewat suami, atau ada aja muhsinin yang mau berbuat baik gitu. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang nggak diduga-duga. Kemudian wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Makanya dikatakan barang siapa yang bertawakal kepada Allah fahuwa hasbuh, udah cukup sama dia. Jadi mau seberapa banyak masalah yang dia hadapi, dia udah merasa cukup gitu, udah cukup. Kemudian innallaha balighu amri. Kemudian sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Nah, makanya kita hanya fokus sama yang bisa kita lakukan aja. Selebihnya minta sama Allah biar Allah yang selesaikan urusan kita. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadi setiap sesuatu itu terjadi karena kehendak Allah. Jadi kita nggak usah takut. Selagi kita dekat dengan Al-Quran, Allah ridha sama kita bertawakal sama Allah, Allah yang akan tolong kita menghadapi setiap permasalahan hidup kita. Masya Allah ya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hambanya yang selalu senantiasa dekat dengan Al-Quran dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sekian dulu ya Mbak Yen dari saya. Nah, saya kembalikan ke Mbak Yen. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali Ustazah kajiannya, Masya Allah pemaparannya sangat lengkap dan detail ya. Saya mohon izin nanti minta kopinya boleh Ustazah untuk Boleh, di-share boleh, ke teman-teman. boleh, Alhamdulillah. Oke. boleh Mbak Yen, insya Allah. Ya, kalau dari penjabaran Ustazah tadi kan sebetulnya simple gitu ya Ustazah ya. Oh, mirip Mbak Ani. Simple tapi Oh, mirip Mbak Ani. pengaplikasiannya ini nih sekarang yang menjadi masalah. Benar, Yang iya, ya benar, satu-satu gitu kan. Iya, kita kan tahu Mhm. harus dekat dulu dengan Al-Quran Quran. gitu. Cara-caranya Iya, juga tadi Ustazah sudah jabarkan. Nah, iya, sekarang tinggal aplikasinya bagaimana gitu kan. Ya, iya. mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua. Amin. Amin, amin, ya rabbal Insya alamin. Allah, insya Allah, insya Ya, Allah. alhamdulillah sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi. Silakan teman-teman yang online maupun offline apabila ada pertanyaan. Kita nggak usah nggak ada yang ada yang mewakilin. Ada yang mewakili. Oke, Ustazah sudah ada yang raise hand di sini di offline. Oh iya, Masya Oh ya, Allah. Ya, boleh, silakan. dari Silakan, Mbak Yen. yang pertama dari Uni Deni. Ya, Miss silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak apa namanya? Nama Uni saya Deni Ustazah. Deni. Mbak Deni. Ya. Umu Iya, silakan Mbak Deni. Jadi Ustazah, terima kasih. Tadi kita cukup tenang jadinya bahwa segala persoalan dalam hidup ini gampang bagi Allah gitu. Iya, Sholatlah, benar. sabarlah, lalu membaca Al-Quran. Ada satu yang masih mengganjal Ustazah. Kadangkala Iya. kita itu suka mengkhawatirkan masa depan gitu, atau apa ya akan terjadi besok gitu kan. Jadi misalnya, aduh ini bagaimana nih nanti kalau sudah pensiun, bagaimana nih anak kalau udah tamat SMA, bagaimana harta kekayaanku yang sekian miliar. Nah, suka seperti itu, Ustazah. Padahal kan Imam Syafi'i sudah mengingatkan, tidak perlu kamu merasa khawatir dengan masa lalumu, karena hidupmu hanya hari ini. Dan Benar. sesali Iya, apa yang Masya Allah. terjadi kemarin gitu. Jadi sehubungan dengan topik kita hari ini, Ustazah, bagaimana cara mengafirmasi diri, menguatkan pikiran kita bahwa masa depan itu bukanlah hak kita, itu prerogatifnya Allah seperti itu, berkenaan dengan menguatkan diri kita ini dengan Al-Quran. Demikian aja pertanyaannya, Ustazah. Terima Terima kasih. kasih Umi Alvin. Ini gimana Mbak Yenin? Mau dijawab langsung atau tunggu dulu beberapa pertanyaan? Gimana? Boleh ada pertanyaan lagi yang kedua dari Umu Adrian. Umu Adrian. Adrian. Oke, silakan Umu Adrian.
Ya Ibu, saya itu penasaran dengan membahas tentang surat Ar-Rum 33 atau 34, 35 lah gitu. Kalau Itu boleh tentang bahas tentang apa surat itu ya? Ar-Rum, Yang 35. Ar-Rum. Coba. Ya tentang masalah tentang Muslim, tentang maksudnya kita itu terpecah-pecah gitu teh. Oh ya, yang tercerah berai. Iya itu. Ar-Rum ayat 35 ya? 33, 34, 35 kalau nggak salah itu pernah saya dengar di pengajian, tapi saya itu kemarin waktu masak tapi ada suami telepon masuk jadi keputus gitu. Mhm. 33, 34, 35. Maaf penasaran sekali itu pengen. Mhm. Oke, coba. Oke, selanjutnya coba satu lagi Oke. biar Ya tidak udah, pas. terima kasih Ya. banyak. Selanjutnya Iya, Ibu sama-sama. Idar mau. Ya. Oh ya, Ibu Idar. Ya, ini Masya Allah, ini Ibu Ida selama ini murid tertua selama ini cuma dengar suaranya aja. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Idar. Alhamdulillah hari ini saya bisa lihat wajahnya langsung. Tadi Ustazah mengatakan bahwa kerjaan itu diselang-selingi dengan bacaan Al-Quran. Apakah dengan menyelang-nyelingi misalnya cuma dengan baca surat Al-Ikhlas atau yang pendek-pendek begitu, apakah itu sudah berarti kita menyelang-nyelingi dengan bacaan Al-Quran gitu? Atau membaca ayat kursi? Gimana Bu Idar menyelingi kegiatan dengan Al-Quran. Jadi apakah kalau baca pendek-pendek itu ya? Maksudnya gimana? Ya, misalnya Al-Ikhlas atau gitu, atau apakah itu sudah cukup? Ustaz? Maksudnya baca Al-Ikhlas aja gitu. Misalkan lagi ngapain gitu. Maksudnya nggak nggak tahu lagi jalan, lagi kosong gitu ya. Iya. Kalau jalan kaki kadang saya Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, ayat kursi. Oke, iya. Gitu. Iya. Baik, terima kasih. Ya, silakan Ustazah. Iya. 3 dulu saya rasa cukup. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih ibu-ibu dan mbak-mbak yang sudah bertanya. Saya mau jawab yang pertanyaan pertama tadi. Kalau nggak salah, gimana ya cara mengafirmasi diri supaya jangan terlalu takut untuk melihat masa depan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya eh, Ummu Alvin. Nah, jadi sebenarnya Mbak Ummu Alvin dan ibu-ibu lainnya, sebenarnya itu rasa was-was ya. Nah, jadi rasa was-was itu sebenarnya dari setan gitu. Jadi kadang setan itu dia tuh suka aja gitu buat kita was-was gitu. Maksudnya, ih kamu kerjanya sekarang kerja ini, terus nanti gimana tuh nanti kamu kalau udah tua? Nah, terus kalau kerjaan udah bagus gitu, maksudnya harta udah banyak. Nah, nanti datang lagi setan. Was-wasinya dengan cara yang lain lagi. Kamu nggak takut apa anak-anak kamu nanti bisa jadi aja dia manipulasi, terus harta yang harusnya punya kamu itu dia buat jadi hak milik dia. Pokoknya banyak aja ya, itu semuanya datang dari setan. Nah, jadi yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan ya udah kita amalkan tadi yang kata Imam Syafi'i itu. Makanya kenapa kita tuh cukup pikirkan hidup untuk hari ini aja. Nah, hidup untuk hari ini, jadi kita nggak perlu pusing dengan pikiran-pikiran yang seperti itu gitu. Jadi ibaratnya gini, makanya kenapa sebenarnya kenapa kita disyariatkan untuk lebih ingat mati ya, memperbanyak mengingat mati gitu. Karena mati itu pemutus nikmat gitu. Jadi ketika kita mengingat, itu semua kalau masalah harta atau masalah gimana yang lain-lain itu yang masa depan belum tentu loh, Mbak-mbak. Bisa jadi kita meninggal hari ini gitu. Terus masa depannya gimana gitu kan? Yang udah kita satu hari, yang kita udah pusing ruwet mikirkan tentang masa depan, taunya kita nggak nyampe loh ke masa depan. Hari ini Allah udah panggil kita. Nah, bekal yang kita bawa apa gitu. Nah, jadi saya rasa salah satu eh, yang bisa kita lakukan selain daripada kita berusaha untuk mengaplikasikan apa yang udah kita tahu bahwa hidup hanya untuk hari ini saja, tapi dalam artian ya, dalam tanda kutip untuk memikirkan hal-hal yang seperti tadi ya, yang apa namanya untuk menghilangkan pikiran-pikiran was-was seperti tadi itu, Mbak Ummu Alvin,
Jadi yang pertama yang kita harus lakukan adalah mengaplikasikan apa yang sudah kita tahu bahwa hidup hanya untuk hari ini aja, cukup pikirkan. Kemudian yang kedua banyak-banyak kita harus mengingat mati. Jadi mati itu karena pemutus nikmat. Jadi untuk apa kita pusing-pusing memikirkan masa depan terus nanti aku pensiunnya gimana ini nggak usah pikirkan itu, pikirkan aja untuk hari ini. Yang penting kita hari ini bisa makan cukup, maksudnya alhamdulillah pikiran tenang, anak-anak semua alhamdulillah nggak ada yang buat masalah gitu. Terus apa namanya kita beribadah dengan tenang sudah. Jadi kalau masalah nanti ini ke depan itu nggak usah difikirkan. Jadi cukup pikirkan gini aja, apa namanya? Yang kira-kira apa ya, nggak usah sampai yang buat kita pusing gitu, nggak usah gitu ya. Misalkan ya kayak misalkan apa namanya, kita perlu nabung uang gitu ya, perlu untuk nabung uang untuk bekal kuliah anak-anak ke depan. Nah itu yang sewajar-wajarnya aja gitu yang difikirkan gitu, nggak usah sampai yang sampai ke seluk-beluk dalamnya, itu nggak usah gitu. Jadi yang pertama, jadi yang paling penting yang harus kita lakukan adalah kita fokus pada diri kita sendiri. Terus itu tadi, ya kita banyak-banyak mengingat mati gitu. Jadi pikirkan aja, karena kita mikirkan masa depan, belum tentu kita sampai ke masa itu. Kenapa kita pusing sekarang gitu? Kalau Allah panggil sekarang kita, terus kita cukup nggak bekal kita? Kita pikirnya ke situ aja. Bekal kita cukup nggak nanti untuk menghadap Allah? Gimana kalau seandainya aku lebih dulu menghadap Allah daripada menghadapi yang masa pensiun itu tadi? Gimana coba? Terus kalau misalkan kita duluan menghadap Allah, yang mau kita bawa apa? Bekal kita apa gitu? Ini semua tuh semua akan tinggal gitu. Jadi kalau saya pribadi, salah satu cara supaya kita jangan terlalu sibuk memikirkan masa depan yang buat kita ini ya takut ya, was-was ya. Tapi kalau masa depan untuk membuat kita semangat, nggak ada masalah. Misalkan apa namanya, aku hari ini mau ngafal Quran supaya nanti ketika aku masa tua, ketika di masa tua aku nggak sibuk lagi cari Quran gitu. Jadi aku tinggal duduk-duduk aja, ongkang-ongkang kaki, aku udah bisa ngaji Yasin wal Quranil Hakim, udah bisa gitu. Nah kalau itu nggak masalah, bagus gitu. Tapi kalau hal-hal yang bersifat duniawi yang belum tentu pun kita sampai ke masa itu, saya rasa itu nggak perlu difikirkan seperti sebegitunya. Jadi caranya adalah pertama mengaplikasikan apa yang sudah kita tahu, yang tadi ya kan, kita sebenarnya kita teori kita tahu ya ibu-ibu, kita teori kita banyak tahu, tapi pengaplikasian yang kadang kita kalah gitu ya. Jadi yang itu, kemudian yang kedua banyak-banyak mengingat mati. Nah, itu untuk Ibu Ummu Alvin. Kemudian yang kedua tadi, yang terpecah-pecah itu hadis atau surah Ar-Rum? Ummu apa tadi ya namanya? Lupa. Ummu Adria 36 jadinya. Iya. Ya, ternyata Oh, itu 36. yang Oke, coba saya ditanyakan ya yang ayat 36 36, Ustaz. ya, karena saya lagi menghadapi sesuatu dalam keluarga hal itu. sebentar. Sebentar, kita cek dulu surah Ar-Rum itu wa idza adzaqna an-nasa rahmatan. Yang itu bukan. Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah karena kesalahan mereka sendiri, seketika mereka berputus asa. Itu kalau surah Ar-Rum ayat 36. Kalau yang Ya, terpecah-pecah menjadi 27 golongan itu bukan? Nah, ada sih Bukan. kemarin Kalau campur-campur juga sih saya lagi masak sore gitu kemarin. Tapi kepotong ada suami minta ini minta jadi aduh, ini jadi siapa yang disalahin nih? Suaminya ya pasti. Pasti suaminya. bukan kan harus jam makan harus nyiapin makanan Bu. Jadi saya terpotong jadi semalam itu nih aduh nyut-nyutan kok belum selesai gitu. Besok mau tanyain langsung aja. Nah, kalau surah Ar-Rum itu tuh saya nggak tahu spesifiknya ayat berapa, tapi setahu saya kalau yang terpecah-pecah menjadi yang 27 golongan itu bukan. Kalau itu hadis. Nah, tapi kalau yang terpecah-pecah itu terpecah dalam artian terpecah apa gitu loh. Oke, coba ke pengaplikasiannya aja, Mbak apa tadi namanya? Mbak Umu apa Ayat tadi? Coba ke 36 aja pengaplikasiannya. Ibu. 36 aja. ya. Katanya kata Teh Nelly diminta penjelasan yang ayat 36 ini aja gitu. Jadi kayaknya intinya apa namanya himbauan untuk tidak berputus asa dalam menghadapi suatu musibah Ya. gitu.
Iya. Nah, oke, coba kita lihat dulu. Di sini dikatakan dan apabila wa idza adzaqna nasa rahmatan farhu biha. Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Wa in tusibhum sayyi'atun, tapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bima qaddamat aydihim, karena kesalahan mereka sendiri, izahum yaqnutun. Seketika itu mereka berputus asa. Ya kan itu memang begitu ya. Itulah manusia ya. Manusia ketika misalkan kita dapat rahmat, kita dapat karunia, nah kita bergembira sampai kita kadang lupa siapa yang pemberi nikmat. Tapi ketika kita dapat musibah, padahal itu juga terjadi karena kesalahan kita sendiri gitu. Kemudian kita berputus asa. Nah, makanya itu selalunya ketika kita mendapat nikmat, jadi jangan pernah lupa sama si pemberi nikmat. Karena apa? Ketika nanti kita mendapat kesulitan, jadi ketika Allah juga nggak ini ya, maksudnya Allah juga nggak kita juga nggak malu gitu untuk minta sama Allah. Jadi jangan waktu apa namanya sedihnya aja kita ingat sama Allah gitu, pas senangnya lupa gitu. Nah, makanya ini perlu keseimbangan, perlu apa namanya ketika kita senang tetap bersyukur, ketika kita sedih perlu bersabar gitu. Jadi ya itu memang sifat relatif manusia. Sebentar ya, Mbak, ini Khadijahnya udah bangun sebentar ya. Iya, Assalamualaikum. jadi Assalamualaikum, Assalamualaikum sayang. Assalamualaikum. Iya, jadi memang itu sifat manusia. Makanya kenapa ada di surah Al-Ma'arij itu dikatakan innal insana khuliqa halu'a. Memang manusia itu diciptakan untuk berkeluh kesah, ya. Wa idza massahu syarru manu'a. Jadi mereka udah berkeluh kesah terus apa namanya ya pokoknya ada aja keluh kesah. Contohnya apa, misalkan lagi musim dingin. Ih, dingin banget ya gitu, aduh kenapa nggak panas saja. Kalau udah panas, ya Allah panas banget gitu, ih gerah semuanya nih, ih kenapa nggak dingin aja gitu. Jadi memang berkeluh kesah, selalu keluh kesah itu memang itu sifat manusia. Nah makanya kita, tapi ada orang yang nggak melakukan hal-hal yang seperti itu tadi, illal musallin, orang-orang yang sholat gitu ya. Kenapa? Karena memang mereka sholat minta pertolongan sama Allah gitu. Jadi apapun yang Allah kasih, mereka kalau baik mereka bersyukur, kalau apa namanya? Kalau nggak baik mereka bersabar. Makanya ada hadis ajaban li amril mukmin. Jadi sangat menakjubkan ya orang mukmin itu. Kenapa menakjubkan? Ketika mereka diberi nikmat, mereka bersyukur. Ketika mereka diberi cobaan, mereka bersabar. Nah, ini dia orang mukmin gitu. Jadi menakjubkan kan? Ya takjublah kita gitu. Jadi ketika dikasih nikmat, alhamdulillah bersyukur, nggak berlebihan, nggak lupa sama yang pemberi nikmat gitu, nggak menjadikan itu sebagai ajang menuju maksiat, tapi ketika diuji bersabar, nggak banyak berkeluh kesah, ya Allah kenapa kau kasih ini seolah-olah dia nggak pernah dikasih rahmat sebelumnya, nggak pernah dikasih nikmat sebelumnya, nah gitu ya, Mbak. Iya, semoga cukup menjawab. Ya, ya. Kemudian yang pertanyaan ketiga tadi itu pertanyaan dari Bu Idar. Iya Bu Idar, seperti itu sudah apa menyelingi waktu dengan Quran. Jadi sambil jalan ngaji qul huwallahu ahad, ya itu udah menyelingi waktu dengan Quran. Jadi dengerin murotal gitu itu sudah menyelingi waktu dengan Quran. Jadi kalau kita bisa, alhamdulillah bagus gitu ya, masya Allah gitu. Jadi sambil misalkan nunggu di bus nggak mesti baca Quran, baca aja apa yang kita bisa baca gitu ya. Nah, misalkan surah-surah pendek, ya itu juga sudah menyelingi waktu dengan Quran. Begitu, Bu Ida. Baik. Ustazah, saya mau menambahkan pertanyaan sedikit. Aha. Bagaimana cara menghilangkan rasa was-was untuk dosa yang kita udah menyesal, tapi karena kita baru saja mengetahui Mhm. menjadi apa? Tidak memboikot sesuatu yang sangat mendukung Gaza sehingga merasa Iya, berdosa. Tapi kita tidak bisa, sudah menyesal, marah dan segalanya, tapi untuk bertindak cepat itu tidak bisa, Ustaz. Jadi bagaimana menghilangkan
rasa takut, rasa berdosa gitu ya. Takut Karena juga kalau saya ketidaktahuan. mati sebelum masalahnya selesai gitu. Gimana membuat hati supaya tenang, Ustazah? Sebelum masalah selesai, masalah apa tuh Mbak? Masalah yang apa? Yang berhubungan itu dengan Gaza. Ya, ini Ustazah. Kebetulan apa namanya terkait dengan yang masalah mengenai yang Palestina itu Ustazah yang Iya, sudah betul. saya iya, sampaikan ke benar-benar. Ustazah. Jadi bagaimana menyikapi situasi di Palestina saat ini dikaitkan dengan tema kajian kita hari ini. Ini salah satunya ada contoh kasus Ibu Idar ini nasabah di beberapa bank gitu ya Ustazah. Nah, baru-baru ini baru diketahui bahwa bank-bank tersebut adalah supporter utama Paham. pengasup senjata Pasokan. di Palestina gitu. Pasokan senjata mereka ya. Rakyat Gaza gitu. Ya, Yang jadi kita- ini gimana karena kita Ustazah? Ada kewas-wasan gitu, was-was akan dosa, tapi ini sesuatu yang Sudah baru kita berlalu. Iya. yang baru Sudah kita berlalu kan ya? Iya. Baru Masih kita berlangsung, ketahui. Ustazah. Masih berlangsung. Artinya Iya. masih berlangsung. Iya, gini, Kita Bu keluar. Idar tapi nggak kerja lagi kan di situ? Enggak, Bukan saya bekerja nasabah, punya Iya. sesuatu uang gitu. Oke, iya. Sampai sekarang Bu Idar masih menjadi nasabah di situ, Benar kena nggak bisa Kalau langsung suami dan juga nggak bisa langsung keluar. Nggak Ibu-ibu bisa mohon langsung maaf keluar. ya, boleh dikosongkan sedikit suaranya. karena Makasih. begini Ustazah, karena walaupun saya pindah ke bank lain, saya juga nggak pasti apakah bank lain itu bukan supporter dari Israel gitu. Jadi ya saya masih harus menemukan jalan dan yang saya kira bisa yang terbaik itu pindahkan ke Indonesia, tapi itu nggak bisa langsung Ustazah karena Paham, ya paham. Iya. banyak Ya, prosesnya gitu. Jadi saya merasa kalau saya mati sebelumnya gitu. Ustazah. Jangan dulu banyak Paham, umur. paham. Iya, baik, Banyak Masya Allah. Masya Allah Bu Idar. Jadi, iya. Nah, jadi dulu itu kita belum tahu gitu kan. Nah, sekarang kita banyak tahu setelah apa namanya sudah ini ya sudah banyak berita-berita tentang Palestina ya Palestina. Nah, jadi yang dulunya kita nggak tahu, yang dulunya kita merasa aman dan sekarang baru kita tahu. Jadi kalau dalam kasus Bu Idar apa namanya pertama yang harus dilakukan adalah eh, memindahkan gitu ya ke tempat yang salah satu bank itu bukan menjadi support bagi Israel itu ya yang pertama. Terus kan tadi ada masalah lagi kalau di sini semuanya hampir itu ya kan. Jadi apa namanya semuanya itu hampir bekerja dan sebagai support sistemnya Israel gitu ya. Nah, jadi pilihan yang Bu Idar lakukan itu sudah benar Bu Idar. Jadi Bu Idar pindahkan semuanya ke Bank Indonesia. Nah, itu sudah benar, tapi prosesnya itu kan nggak semudah itu. Jadi sekarang yang Bu Idar takutkan adalah Bu Idar takut nih Allah memanggil Bu Idar sebelum proses itu selesai kan gitu. Jadi begini Bu Idar, ketika kita sudah niat untuk melakukan suatu hal yang baik, tapi karena qadarullah apa namanya umur kita yang nggak sampai. Jadi umur itu kan perkara rahasia Allah gitu ya. Itu kan urusan Allah gitu. Jadi ketika hal itu apa namanya belum rampung, tapi Allah udah manggil kita, tapi kita sudah berniat dan sudah mulai ya, dan sudah mulai. Kecuali kalau kita cuma niat-niat aja tapi mulai enggak gitu ya. Tapi kita sudah mulai. Sekarang yang buat itu belum beres karena memang prosesnya itu enggak semudah itu ya kita tahulah. Sedangkan apa namanya di dalam negeri aja susah, apalagi sudah terkait antar dua negara pasti susah. Nah, ketika Allah panggil Bu Idar dalam dalam apa namanya keadaan yang belum rampung itu sebenarnya Allah sudah catat Bu Ida apa namanya
Bu Idar sudah apa ya, gimana ya kalau membahasakannya? Sebenarnya itu Allah catat Bu Idar sudah memindahkan seluruhnya begitu. Jadi dalam artian niat Bu Idar tadi itu sudah cukup dan prosesnya tadi itu sudah cukup untuk sebagai apa ya? Sebagai cara Bu Idar untuk memohon ampun dan mengembalikan apa ya namanya untuk memperbaiki keadaan gitu loh. Jadi walaupun misalkan sebelum itu rampung Allah sudah panggil kita, jadi insya Allah itu sudah dihitung penuh gitu ya, itu sudah dihitung selesai gitu. Asalkan kita sudah berproses, kecuali kalau kita cuma niat tapi belum berproses, itu sama dengan orang yang menghafal Quran. Jadi gini, ada orang yang gitu gitu sebelum ini dia tuh nggak tahu kalau Masya Allah menghafal Quran itu begini sebenarnya yang kita dapatkan. Ternyata selain daripada keuntungan di akhirat, ternyata di dunia aja kita tuh udah dapat kebahagiaan. Pertama kebahagiaan hati, tenteram gitu ya. Nah, dulu kita nggak tahu. Kenapa kita nggak tahu? Memang nggak ada info yang menyampaikan gitu. Bisa jadi mungkin kita tinggalnya di mana gitu kan. Jadi informasi nggak masuk atau ya memang sakit sikitnya maklumat yang kita bisa dapat tentang itu. Nah, sekarang kita udah dapatkan gitu. Jadi Bu Idar di usia sekarang, Bu Idar berniat pengen hafal Quran gitu. Nah, itu Quran 30 juz. Sementara Bu Idar usianya sekarang sekian. Kita katakanlah mungkin 60 gitu ya, 60 sekian gitu. Nah, jadi gimana nih kalau misalkan belum selesai hafal Quran, tapi saya udah keburu meninggal. Insya Allah Bu Idar udah dikatakan sebagai hafizah juga. Kenapa? Karena apa namanya? Yang membatalkan Bu Idar nggak selesai ngafal itu bukan karena Bu Idar nggak mau, tapi memang qadarullah umur Bu Idar sudah habis gitu. Jadi Allah sudah panggil Bu Idar gitu. Jadi karena adanya makanya niat itu perlu tadi. Kenapa ada innamal a'malu binniyat? Segala kegiatan itu tergantung dengan niatnya gitu. Jadi ketika kita sudah berniat, Bismillah, insya Allah saya azam saya mau menghafal 30 juz. Tapi qadarullah Allah panggil kita. Niat kita tadi itu sudah dihitung sempurna, Mbak-mbak. Jadi, Masya Allah. Jadi, kenapa? Jadi, di ayat Al-Quran itu dikatakan, apabila kita berniat baik, belum melakukan kebaikan ya, Mbak, itu kita masih niat. Misalkan, saya pengen sedekah lah sama ini nanti ke At-Tahfiz atau kemana gitu. Baru niat nih. Itu sudah Allah hitung kebajikan. Apalagi kalau kita udah lakukan. Beda dengan berbuat jahat gitu, berbuat keburukan. Kita baru niat, itu Allah nggak catat. Nggak catat. Tapi ketika kita sudah melakukan kejahatan itu, baru malaikat catat. Masya Allah, sebenarnya kalau kita pikir-pikir, rahmat dari Allah itu udah banyak banget sebenarnya untuk memudahkan kita. Tapi tetap aja kita masih belum bisa apa ya namanya memanfaatkan gitu. Masih aja ada ngelesnya ini padahal sudah sebegitunya Allah. Jadi kalau kita niat berbuat baik, masih niat aja itu udah Allah catat. Apalagi kalau kita udah buat, Allah akan balas 10 kali kebaikan. Tapi kalau misalkan kita tadi ada niat jahat, misalkan dari sini pengen clubbing gitu, misalkan habis ini pengen clubbing atau pengen gosip, wah habis ini gitu ya, pengen gosip sama si ini habis ini gitu. Nah, jadi baru niat nih, tapi tiba-tiba pas mau rencana gosip, tiba-tiba azan gitu. Tiba-tiba ada tersadar di hati kita, sholat dulu aja kali ya, baru nanti gosip gitu ya. Nah, jadi kita sholat dulu. Ujung-ujungnya habis sholat, udah datang tamu. Jadi nggak jadi gosip ceritanya. Nah, itu nggak dihitung sebagai kejahatan. Jadi ketika kita sudah lakukan, di situ baru dicatat. Nah, jadi begitu Bu Idar. Jadi Bu Idar jangan was-was. Bismillah, Bu Idar lakukan yang terbaik, yang Bu Idar bisa gitu. Bu Idar ikuti semua prosesnya langsung dari sekarang. Terus bisa apa namanya? Mungkin ditambah untuk menghilangkan rasa was-was dari diri kita, kita boykot yang kita bisa gitu. Misalkan apa yang udah jelas-jelas KFC atau apa-apa gitu, semua kan kita tahu ya, udah ada itu list semua daftar yang kita bisa jauhi. Nah, jangan ini kalau bisa jangan dikonsumsi atau jangan dipakai gitu. Nah, jadi kita apa namanya kita supaya untuk menghilangkan rasa bersalah dari dalam diri kita coba kita buat dengan cara kayak gitu. Jadi apa yang bisa kita boikot gitu. Jadi harta yang kita bisa sumbangkan untuk mereka banyak ya sekarang sudah apa namanya
tempat-tempat yang terpercaya yang bisa menyalurkan bantuan, kita support gitu ya, kita sumbang gitu untuk menghilangkan rasa bersalah Bu Ida. Selebihnya Bismillah teruskan kegiatan yang tadi. Jangan melihat ke masa lalu gitu, jangan dulu aku ini gimana gitu, itu jangan, itu juga dari setan. Jadi setiap was-was itu datangnya dari setan, Mbak. Ya, jadi dihilangkan. Nah, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya kembalikan ke Mbak Inen. Ya. Oke, ada Ya. satu pertanyaan lagi dari Mbak Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Iya. Jadi ini menyangkut ayah saya ini kebetulan kan sudah meninggal. Jadi beliau itu sebelum meninggal dia punya hajat, dia sedang mengupayakan untuk menjual tanah dari ayahnya, bukan beliau Ustazah ya. Jadi dari ayahnya dan dengan yang luas lumayan besar. Dan setelahnya beliau meninggal. Nah, pertanyaannya adalah sampai sekarang kan tanah itu memang masih ada di belum terselesaikan sampai sekarang. Nah, ini saya kebetulan bertiga bersaudara. Yang nomor 1 hanya laki-laki. Pertanyaan saya adalah apakah hajatnya si almarhum ayah saya itu tetap harus kita kerjakan sekarang? Kedua, karena anak laki-laki di keluarga saya ini cuma 1, tapi beliau sekarang memang sudah tidak kerja, sudah kurang sehat. Apakah boleh dikerjakan oleh si adik-adiknya yang perempuan? Jadi saya mohon sarannya dari sudut pandang Islam itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya coba kita perjelas lagi ya pertanyaannya tadi ya, Mbak. Mbak punya ayah tapi sudah almarhum ya, Mbak? Iya, betul. Ya, jadi ayah Mbak ini bukan pengen, mau menjual tanah yang berarti punya ayahnya kan ya, punya kakek Mbak berarti kan ya? Iya, punya kakek dan Nah, dia jadi kebetulan anak tunggal. Kebetulan ayah anak tunggal, dan kebetulan di kami pun anak laki-laki 1 tunggal juga, laki-laki satu-satunya juga. Jadi tapi terbentur karena tiba-tiba dia meninggal dan sampai sekarang belum terselesaikan. Terbengkalai Indonesia ini ya. Jadi tapi harus awalnya tanah itu tadi memang dihajatkan untuk dijual gitu. Dibilang nggak dijual untuk apa, hasilnya kemana, ada dibilang nggak? Ada dibilang. Untuk satunya beliau mau umroh karena kan beliau mualaf, terus kemudian menitipkan pada anak-anak, apakah ada untuk masjid, apakah untuk sebagiannya dibagi lagi untuk anak-anak, seperti itu kurang lebihnya gitu. Oke, berarti kakek punya tanah, terus tanahnya itu dihajatkan untuk dijual. Hasil dari jual tanah tadi untuk umroh kakek kan? Atau umroh ayah nih? Kakek kan? Bapak. Ayah, bapak Untuk saya. kepentingan umroh bapaknya karena baru mualaf gitu. Oh gitu, tapi Jadi ini modalnya ini udah ada gitu ya, modalnya ini udah ada sebenarnya gitu ya, cuman perlu dijual gitu ya. Perlu dijual karena kan kebetulan ayah ini kan sakit lumayan lama, 3 tahun tergeletak tempat tidur. Jadi dia baru terpikir untuk menjualkan itu gitu. Sekalian untuk niat-niat yang lain gitu. Pertanyaannya adalah seperti tadi saya sampaikan, apakah memang harus diteruskan hajat tersebut oleh anak-anaknya? Dan kedua pertanyaannya, apakah harus anak laki-laki sementara anak laki-laki saat ini sedang tidak sehat dan memang sudah tidak kerja? Buat baik dia laksanakan. Oke, baik Mbak. Saya coba jawab. Jadi yang namanya hajat itu harus memang dilakukan, harus diselesaikan gitu. Cuman, ya Allah sayang jangan nak, harus diselesaikan. Cuman pelaksana hajat itu nggak mesti laki-laki, perempuan juga boleh, nggak mesti laki-laki karena itu bukan waris. Kalau waris tadi baru jelas perbedaan bagiannya. Jadi bagian laki-laki itu dia harus lebih lebih besar daripada bagian perempuan gitu. Jadi ibaratnya gini, bagi 2 perempuan
sama dengan 1 bagian laki-laki gitu. Itu kalau dari segi waris. Tapi kalau hanya hajat, siapa aja boleh melakukan asal hajat tersebut tercapai gitu. Jadi kembali ke niat awal ayah tadi mau jual tanah kakek itu untuk apa? Pertama untuk umroh, harus dibadalkan umrohnya dulu, harus dibadalkan umrohnya karena itu niat awal. Nah, cuman karena apa namanya? Karena niatnya mau umroh tapi umurnya nggak sampai, jadi nggak tercapai, maka harus dibadalkan umrohnya. Terus yang kedua, disumbangkan ke masjid. Harus disumbangkan hasil dari tanah itu ke masjid. Kemudian yang ketiga, dibagi kepada anak-anaknya. Baru dibagi ke anak-anaknya, gitu. Jadi memang harus diselesaikan hajat itu. Karena hajat itu sama dengan wasiat ya, Mbak. Jadi wasiat itu memang harus diselesaikan, gitu. Nah, jadi itu tadi pertama, nggak mesti dan nggak mesti laki-laki. Jadi Mbak dan kalau Mbak boleh Mbak boleh menyelesaikannya, boleh Mbak langsung yang turun tangan. Atau siapa tadi, adik ya? Ada adik atau kakak? Satu Saya lagi yang perempuan. bungsu. Berarti Saya yang bungsu, kakak. Nah, jadi kalau perempuan 1 laki-laki gitu. ya udah gitu. Nggak mesti laki-laki. Ibaratnya kalau misalkan Mbak pun ngerasa saya nggak pandai jual tanah itu ini Mbak mau diberikan kepada orang yang lebih paham, boleh. Tapi atas apa namanya? Atas instruksi dari Mbaknya gitu. Jadi nggak mesti laki-laki. Kalau masalah hajat itu boleh. Asal yang penting hajat itu tercapai. Jadi kalau udah selesai hajatnya, udah dijual tanahnya, yang pertama kali itu harus badal umroh dulu. Harus dibadal umrohnya, baru apa namanya disumbangkan ke masjid. Ada dibagi tahu nggak berapa persen, kemudian baru dibagi ke anak gitu. Gitu Mbak, kurang lebih. Alhamdulillah. 2 juta kalau badal haji. Sisanya dibagiin ke teman-teman katanya Ustazah. Masya Allah, ya boleh. Iya, Boleh betul. ya. Tinggal dihitung aja saja 1, 2, 3. Saya dulu. Masya Allah, lucu banget. Kayak ngerti aja, dia ngerti. Dia juga ngerti kalau udah masalah ini ya, bagi-bagi ya. Astagfirullah. Iya. Nomor satunya dilancarkan aja Ustazah ya. Ngomongnya. Gimana Ya. Mbak, nomor satunya gimana? Dilancarkan semua urusan Insya Allah. Yang Karena penting memang jangan lupa pertama sekali itu badal umrohnya dulu. Karena memang niat dari awalnya itu umroh. Jadi karena nggak bisa lagi kan ya dilakukan karena udah meninggal. Jadi harus dibadalkan umrohnya. Jadi biar dapat pahala umroh juga. Gitu. mohon maaf satu lagi Ustazah, sebenarnya beliau Bayar itu loh nanti lah. Kalau dapat warisan. masih sudah berkali-kali umroh karena beliau kebetulan kerjanya di penerbangan yang menerbangkan haji. Hanya dia satu yang belum haji. Mungkin haji yang dia maksudkan haji kalau nggak salah. Pada saat dia sudah koma itu dia bilang haji, tidak umroh. Jadi, Bukan umroh, haji. bukan, karena dia umroh sudah Berkali-kali. Hajinya udah? ya. Hajinya belum? Hajinya belum. Berarti Hajinya haji. belum. Oh, belum. Gitu. Iya mungkin, ya bisa jadi. Iya, boleh. Karena begini, haji dan umroh sebenarnya lebih utama haji gitu. Kalau haji hukumnya wajib, umroh cuman sekali aja sebenarnya. Jadi kalau udah berkali-kali, maka lebih diutamakan yang umroh tadi. Bobo sayang. Jadi boleh dibadalkan hajinya, Mbak. Begitu. Kalau begitu dibadalkan hajinya. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sepertinya sudah cukup. Oh, ada lagi pertanyaan. Sini. Ustazah ingat nggak sama Mbak Siska? Mbak Siska kayaknya ingat, tapi wajahnya Ya. saya lupa. Mbak Siska ini pertama-tama Di kelas tahsin ini ya, kita tahsin. pernah rajin. Iya, benar. Iya, pertama-tama. Iya, nggak apa-apa Mbak Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Ustazah, ada yang bertanya kepada saya, karena kebetulan kan saya juga sering bilang saya masih belajar haji gitu, karena masih jauh dari yang dikatakan baik lah maksudnya secara standar ya mestinya. Terus kebetulan juga saya berusaha untuk
apa namanya, Mana saya itu? juga Ustazah berusaha untuk mengenalkan huruf hijaiyah kepada anak saya sama surat-surat pendek setiap sebelum tidur. Nama. Hilang lagi. Terus gini pertanyaannya Ustazah. Jadi ada orang yang bertanya kepada saya, kenapa kebanyakan orang Indonesia belajar membaca Al-Quran tapi tidak belajar dulu bahasa Arab, bahasa Arabnya Ya, katanya. betul. Karena dia bilang, bagaimana kamu bisa membaca sesuatu tapi kamu tidak mengerti isinya. Terus saya selalu bilang seperti ini, karena biasanya kalau di Al-Quran, kalau saya mau yang ada terjemahannya, biasanya suka ada di bawahnya, saya bilang begitu, ada terjemahan pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, saya bilang begitu. Kadang-kadang juga saya bilang, dengan kita membaca Al-Quran atau dengan kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, saya merasa tenang. Terus kebetulan juga, mohon maaf Ustazah, saya masih senang mendengarkan musik. Dan kadang-kadang meskipun saya tidak mengerti liriknya, tapi saya senang mendengarkan musiknya. Jadi saya bilang seperti itu secara orang awam. Tapi tetap saja dia tidak bisa mengerti. Dia bilang karena terjemahan orang itu bisa berbeda-beda. Kalau kamu bisa berbahasa Arab, kamu bisa secara langsung mengerti apa maknanya. Terus saya juga bilang begini, karena bahasa Arab itu bahasa yang indah sekali dan memang banyak sekali terjemahan atau tafsiran yang berbeda-beda, tergantung kita melihatnya seperti apa. Tapi tetap saja dia tidak mengerti, Ustaz. Jadi bagaimana caranya supaya secara simpel orang tersebut mengerti, karena dia bukan Muslim gitu. Teman itu Ya, Teman. tadi saya tuh mau nanya sebenarnya. Tadi saya tuh mau nanya sebenarnya itu yang nanya Muslim atau bukan gitu. Kalau tadinya Muslim itu senang banget jawabnya, karena bisa kita bilang nanti yang jadi peneman di alam kubur tuh Quran. Ngerti atau kita nggak ngerti, yang penting kita baca Quran, dia udah bisa jadi peneman di alam kubur. Cuman karena ini yang bertanya adalah non Muslim, nah jadi kita nggak bisa menyamakan ya Mbak, karena hal-hal seperti itu tuh nggak sampai di akal mereka gitu ya, karena hal-hal seperti itu pertama di mereka nggak ada, kedua kita juga meyakini itu karena iman kita, karena kita juga belum lihat, kitanya belum meninggal kan gitu. Nanti ketika kita udah meninggal baru kita bisa, dan nggak mungkin kan kita balik lagi untuk menjelaskan, itu nggak mungkin karena memang sudah selesai masa kita di dunia gitu. Nah, jadi intinya yang dia tanyakan itu kenapa kamu nggak belajar bahasa Arab aja dulu baru ngaji gitu kan? Ya, Ya, betul. Ya, Ya kenapa jadi karena dia juga bilang kalau di kalau di Alkitab katanya itu kan banyak sekali terjemahannya. Jadi membuat orang di negara tersebut mengerti kenapa kamu harus belajar membaca istilahnya ya Al-Quran gitu. Kenapa tidak terjemahannya saja gitu. kayak Maksudnya Alkitab gitu. gitu. Seperti Alkitab kata dia begitu. Kenapa kamu harus dan dia bilang kebanyakan orang seperti itu belajar membaca Al-Quran tapi tidak belajar bahasa Arab. Jadi gitu Ustazah pertanyaannya. Jadi sebenarnya bagaimana begini. caranya supaya Kalau aku nggak pusing sesimpel gitu. mungkin ya maksudnya saya juga tidak berharap beliau Iya. mengerti ya, cuman Iya, sesimpel benar. Kalau kita mau mudah, ya terserah lo lah, kan gitu ya. Ya terserah lo. Yang penting gua mau ngaji kan gitu kan ya. Kalau mau mudahnya gitu. Tapi ya mungkin mana tahu dengan ini mungkin tergerak hatinya. Tapi nggak usah lah, kita nggak usah muluk-muluk sampai ke sana. Yang penting ya, begini aja, Mbak, begini aja Mbak jawabnya. Kalau gini. Jadi kenapa kita pertama sekali membaca apa namanya? Diajarkan membaca Al-Quran karena ya diajarkan membaca Al-Quran karena kan memang itu kewajiban kita pertama sebagai orang mukmin ya, orang Islam. Kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah, salah satunya itu Al-Quran. Nah, cuman kita nggak mungkin bilang begitu ke dia. Jadi yang perlu kita bilang gini aja, kalau baca Al-Quran setiap hurufnya dinilai pahala gitu. Kalau di agama saya begitu gitu. Jadi setiap kita baca Quran, setiap hurufnya itu dihitung pahala. Ngerti atau nggak ngerti, baca aja satu huruf itu udah dihitung pahala gitu.
Itu di agama saya begitu. Nah, jadi apa namanya? Saya mau banyak apa namanya? Saya mau mengajarkan anak-anak saya dari kecil kenapa baca Quran dulu ya supaya mereka eh, bisa supaya mereka dapat pahala yang banyak gitu. Nah, setelah itu baru saya ajarkan bahasa Arab gitu. Jadi sebenarnya dengan dia bisa baca Quran itu nanti memudahkan dia bisa bahasa Arab. Itu, begitu Mbak-mbak kuncinya. Jadi sebenarnya dengan kita banyak baca Quran itu memudahkan kita belajar bahasa Arab. Mudah banget. Beda dengan misalkan kita belajar bahasa Arab dulu baru ngaji. Kenapa? Belajar bahasa Arab, kita pasti setiap belajar bahasa pasti ada belajar pronunciation, pasti ada belajar huruf-huruf gitu kan. Nah, jadi kalau belajar bahasa Arab, kita mau mengucapkan suatu apa? Kita mau belajar bahasa mereka, otomatis kita harus belajar pronunciation-nya, kita harus belajar makharijul huruf. Sementara makharijul huruf itu udah diajarkan di Quran gitu. Belajar Quran kita pertama kali memang makharijul huruf dulu pertama gitu. Jadi dengan belajar baca Quran dulu nanti akan memudahkan dia belajar bahasa Arab gitu. Kalau masalah apa namanya kita nggak tahu apa yang kita baca sekarang sudah banyak ya terjemahan udah banyak gitu. Jadi kenapa saya mengajarkan anak saya baca Quran dulu? Pertama kalau di agama saya kalau baca Quran itu satu huruf aja dinilai pahala, ngerti atau nggak ngerti gitu. Kemudian ini tuh sebagai sarana supaya dia nanti lebih mudah belajar bahasa Arab gitu. Nah gitu aja bilangnya. Dan setelah itu terserah dia, karena begini ya, non-Muslim ini memang ada yang non-Muslim yang baik, ada non-Muslim yang dia nggak akan ridho walan tardho sampai kita angkal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum sampai kita yang ikut apa mereka gitu ya, sampai kita yang ikut agama mereka gitu. Ada yang seperti itu, ada yang memang dia benar-benar pengen tahu gitu ya, pengen tahu apa namanya. Kenapa sih orang orang Muslim itu, orang Islam itu kok baca Quran dulu? Kenapa nggak bahasa Arab aja dulu? Memang dia pure, dia pengen tahu. Nah, jadi cara bilangnya begitu. Karena dengan belajar Quran itu memudahkan dia untuk belajar bahasa Arab nanti gitu. Memang sangat memudahkan, Mbak. Belajar. Saya dulu waktu kecil saya belajar ngaji dulu. Tapi ketika saya belajar bahasa Arab itu jadi lebih mudah. Beda dengan orang yang belajar bahasa Arab dulu karena mau nggak mau dia juga harus belajar makharijul huruf gitu. Sementara kalau kita udah belajar Quran mau menyebut bahasa Arab itu mudah sekali karena kita udah bagus pronunciation-nya itu kita udah bagus gitu. Jadi sangat memudahkan kalau kita mau belajar bahasa Arab. Kalau udah pandai ngaji gitu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya, Mbak. Terima kasih Ustazah. Sudah selesai. Ya, Iya. alhamdulillah. Ya, Ustazah sebenarnya masih ada yang mau bertanya, tapi di sini sudah mau memasuki waktu zuhur, jadi mungkin insya Allah Iya. nanti saya japri pertanyaannya ke Ustazah gitu ya, nanti Baik. dijawab hari Senin Baik. depan di kelas vaksin kita. Insya Allah. Ya, Insya Allah. insya Allah. Insya Allah. Ya. Baik. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustazah untuk mengakhiri kajian kita hari ini. Mohon diberi kesimpulan dan doa bersama. Mohon didoakan nama-nama yang sudah saya kirimkan kepada Ustazah. Iya, baik. Coba saya lihat dulu nama-nama tadi. Iya, baik, Mbak. Jadi kesimpulan hari ini, kesimpulannya itu apa? Simpel sekali. Kalau misalkan kita mau Al-Quran menjadi solusi dalam setiap permasalahan hidup kita, maka yang harus kita lakukan adalah dekati Quran dulu. Nah, ketika kita sudah mendekati Al-Quran, langkah-langkahnya tadi sudah kita bahas. Nah, ketika kita sudah dekat dengan Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan menjadi solusi dari setiap permasalahan hidup kita. Jadi Mbak nggak usah takut. Selagi kita punya Quran, selagi kita punya Allah, apapun masalah yang sedang kita hadapi, insya Allah kita bisa menghadapinya. Jadi jangan takut, makanya perlu ada, ketenangan ini tadi yang kita nggak dapat. Kalau misalkan kita nggak dekat dengan Al-Quran. Tapi ketika kita dekat dengan Al-Quran, akan ada perasaan nggak perlu takut, nggak perlu cemas. Insya Allah setiap permasalahan itu ada jalan keluarnya. Gitu. Nah, jadi supaya Al-Quran menjadi solusi untuk kita, dekati Al-Quran. Nah, itu solusi itu kesimpulannya. Baik, ini mau doa atau doa ya, Mbak ini? Ya, Mbak Ustazah. Yeni.
Ya. Ya, Ustazah. Baik, kita tutup majelis kita ini dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana وارحمنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات وعلى سائر المسلمين في فلسطين وفي هذا العالم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تحرمنا أجره اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعده ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada Cucunda Annabelle Ananditya Sprigenberg yang sedang menjalani perawatan karena terjatuh. Berikanlah kepadanya kesembuhanmu. Kemudian untuk Kakanda Neneng Azizah, teman Rengreng, yang sedang perawatan di rumah sakit sejak semalam, Kau angkatlah segala penyakit mereka, Kau mudahkanlah kesembuhan mereka. Allahumma adhhib 'anna al-hazan. Allahumma rabban nasi adhhabil ba'sa anta syafi. La shifaan illa shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, berikanlah kami keistiqomahan agar selalu berjalan di jalan-Mu walaupun kami di daerah minoritas, maka jadikanlah kami muslim dan muslimah yang taat kepadamu, yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai cahaya dalam kehidupan kami. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustazah untuk hari ini, Masya Allah. Insya Allah sangat bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih juga untuk ibu-ibu yang sudah bergabung, baik secara online maupun teman-teman yang sudah hadir secara offline di kediaman Omanina hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Mari kita akhiri kajian kita hari ini dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.